Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Armiati dengan NIM 20014144269. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang membahas tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan terdapat dan dijalankan dalam semua bidang kehidupan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh, dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lain. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemampuan-kemampuan sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan macam-macam sumber. Hak memiliki kebendaan dan kedudukan merupakan sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum. Unsur-unsur saluran kekuasaan. Dimensi kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antar manusia maupun kelompok memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu rasa takut. Rasa takut ini merupakan perasaan negatif karena tunduk pada orang dengan keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua, rasa cinta. Rasa cinta ini menghasilkan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang yang bersifat asosiatif. Kekuasaan dapat dibagi menjadi 6 dimensi, yaitu potensial dan aktual. Yang kedua, positif dan negatif. Yang ketiga, konsensus dan paksaan. Yang keempat, jabatan pribadi. Kemudian implisit dan eksplisit. Cara mempertahankan kekuasaan yang pertama yaitu membangun politik dinasti. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan masyarakat. Materi yaitu bagian A. Wewenang tradisional, wewenang karismatik, wewenang rasional atau legal. Wewenang tradisional yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi, wajar dan patut dihormati. Sedangkan wewenang karismatik yaitu berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional atau legal yaitu berdasarkan pada kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. B. Wewenang resmi dan wewenang tidak resmi. Wewenang yang berlaku dalam kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan faktor saling kenal. Contohnya pada ciri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga atau pada diri seorang yang sedang mengajar di kelas. Sedangkan wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. C. Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan ikatan tradisi yang didasarkan atas solidaritas antara anggota-anggota kelompok. Sedangkan wewenang teritorial merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan penguasaan terhadap daerah-daerah tertentu. Bagian D. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Sedangkan pada wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Menjelaskan mengenai kepemimpinan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kepemimpinan. Baiklah, kepemimpinan itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain atau seperti bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang ingin
ingin sang pemimpin capai. Sedangkan pengertian kepemimpinan secara umum yaitu sebuah kemampuan dalam diri seorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan adapun dari kalian mungkin menanyakan mengapa kepemimpinan itu sangat penting. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengapa kepemimpinan itu sangat penting. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal-hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dengan organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang... Di sini saya akan baca materi tentang tugas dan metode dan kepemimpinan yang efektif. Tugas dan metode adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Tugas-tugas itu dapat berupa menginspirasikan karangan dan surat kabar, majalah atau buku bacaan, membuat clipping, mengumpulkan gambar, perako, dan dapat pula menyusun karangan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.